Shalom, sebagai umat Tuhan Yesus, kita juga sering disebut sebagai hamba Tuhan. Apa artinya itu? Sebenarnya arti kata hamba dan budak itu sama, hanya untuk menghaluskan istilah, namun pada hakikatnya sama. Lalu, bagaimana budak itu pada zaman Tuhan Yesus di dunia? Budak itu adalah barang dagangan, seperti halnya barang yang lain. Mereka dijual atau dilelang di depan umum, dan biasanya juga mereka ditelanjangi untuk diperiksa tubuhnya oleh calon tuannya. Setelah cocok harganya, maka budak itu akan dibayar oleh tuannya kepada si penjual. Dan setelah dibeli, maka telinganya akan ditindik dan diberi anting bertuliskan nama tuannya. Artinya budak itu milik tuannya. Jadi, apa yang bisa kita lihat dari seorang hamba atau budak? Budak itu adalah A. Orang yang tidak punya harga diri lagi. Mereka ditelanjangi dan diperiksa secara detil oleh semua calon tuannya. B. Orang yang tidak punya hak lagi dalam kehidupannya. Dan C. Orang yang tidak punya nama selain nama tuannya. Lukas 17 ayat 7-10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu, setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan? Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Jadi, Tuhan Yesus langsung membandingkan antara tuan dan hamba. Hamba hanya akan menjalankan tugasnya saja dari tuannya tanpa membantah, tanpa mengeluh, apalagi menggerutu. Bahkan setelah mereka lelah dari ladang pun, para hamba harus menyediakan makanan dulu untuk tuannya, bukan sebaliknya. Dan lebih ekstrim lagi di ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebaiknya kita umatnya, setelah selesai mengerjakan tugas kita, hendaklah kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Sungguh, tidak ada kebanggaan diri, apalagi merasa paling berjasa dalam pekerjaan Tuhan. Ketika kita hanya mementingkan diri kita dan agenda kita saja, sungguh kita bukanlah hamba Tuhan. Ingat, kita ini pelayan Tuhan, bukan pelayan pekerjaan Tuhan. Jadi hanya Tuhan saja yang perlu disenangkan dan dimuliakan selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita untuk menjadi hamba yang setia dan taat saja pada kehendak-Nya, dan bukan sibuk dengan rancangan dan agenda kita sendiri. Amin.